demi emas di Papua. CIA gulingkan Soekarno dan Kennedy. Tambang emas di Papua yang kini dieksplorasi PT Freeport McMoran awalnya ditemukan oleh 3 geolog asal Belanda. Mereka Jean-Jacques Gesdosy, A.H. Collins, dan Frans Wissel, bekerja untuk Netherlands New Guinea Petroleum Company yang bermarkas di Dabu, Papua Barat. Pada 1936, ketiganya menemukan gunung emas di Iceberg saat melakukan perjalanan ke puncak Kartens di Papua. Gesdosy lantas menuangkan temuan tersebut dalam sebuah laporan yang kemudian disimpan di salah satu perpustakaan di Belanda. Musabab situasi politik lapangan tentang adanya gunung emas di Papua itu tetap tersimpan hingga 1959. Belanda kala itu sadar jika laporan tersebut dibuka ke publik, hal itu akan berdampak pada situasi politik yang akan mengubah masa depan Papua. Tapi sebenarnya, informasi soal penemuan gunung emas di Papua juga diketahui oleh Director of Central Intelligence Agency (CIA), Allen Dulles. Allen Dulles adalah adik kandung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles. Keluarga Dulles memiliki hubungan yang erat dengan pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat, Rockefeller. Dulles yang juga berprofesi sebagai pengacara, kerap membantu perusahaan minyak Belanda dan Amerika yang memiliki masalah terkait investasi di wilayah Indonesia. Hal itu bahkan dia lakukan sejak beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Dari situlah Dulles berkeinginan menguasai sumber daya alam di Papua, termasuk gunung emas di Iceberg. Operasi Dulles untuk menguasai tambang di Papua mulai dilakukan di masa Presiden Amerika Serikat dijabat John F. Kennedy. Presiden Kennedy pada awal menjabat melantik Allen Dulles sebagai Direktur CIA. Namun Dulles tak memberikan informasi soal gunung emas di Papua kepada Kennedy, kata Indonesianis asal Australia Greg Polgren. Ia mengatakan hal itu saat bedah buku karyanya Bayang-Bayang Intervensi Perang Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno di kantor pusat LIPI, Selasa 5 September 2017. Menurut Polgren, Dulles dan Kennedy secara tidak langsung terkait dengan proses bergabungnya Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keduanya sama-sama ingin Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia, tapi mereka punya strategi yang berbeda. Kennedy ingin bersama Soekarno menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat setelah Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Namun Dulles tak sepakat. Dulles ingin menghentikan rencana Kennedy dan merancang sejumlah strategi. Salah satunya menghalangi niat Kennedy memberikan bantuan untuk Indonesia. Pada 1963, Kennedy menerima undangan dari Bung Karno untuk datang ke Indonesia. Pada tahun 1964, salah satu agenda yang akan dibahas adalah program ekonomi membantu rakyat Papua. Namun, Kennedy tak pernah sampai di Papua karena dia tewas terbunuh, kata Greg. Kennedy tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas dengan iringan mobil terbuka pada Jumat 22 November 1963. Pada saat bersamaan, Dulles juga terus merancang strategi untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi presiden. Dulles yang sudah meniti karir panjang di bidang intelijen, bahkan sejak Presiden John F. Kennedy baru lahir, dengan piawai merancang strategi untuk membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil. CIA di bawah Dulles selalu membuat peristiwa-peristiwa politik yang membuat Soekarno tak bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya
dan mengurus ekonomi dengan baik. Dulles menggunakan berbagai upaya untuk menggulingkan Soekarno. Kenapa Soekarno harus disingkirkan? Jawabannya, jika Soekarno tetap berkuasa, amat sulit bagi Dulles untuk mendapatkan atau menguasai gunung emas di Papua yang sudah menjadi milik Indonesia. Karena Soekarno seorang nasionalis yang tidak mau tunduk pada imperialisme baru Amerika Serikat, ujar Ikrar Nusa Bakti dalam pengantar buku tersebut. Dulles sadar jika Soekarno menjadi presiden Indonesia seumur hidup, rencananya menguasai tambang emas di Papua akan gagal. 2 tahun setelah Kennedy tewas, terjadi pemberontakan G30S PKI yang menjadi titik awal tumbangnya kekuasaan Soekarno. Setelah Kennedy tewas dan kekuasaan Soekarno tumbang, jalan Dulles menguasai tambang emas di Papua pun lancar. Demikian kura-kura takar lambe sundel.